Ikan api terus berjuang dan berputar, dan sisik-sisiknya bahkan berubah menjadi pita dan melesat. Dari segi kepala, itu lebih besar dari berenang virtual. Setelah ditangkap, tubuhnya berayun, sehingga berenang virtual tidak berani menyentuhnya. Ikan api memuntahkan seteguk yang dimanapun berlalu, batu vulkanik itu meleleh menjadi cair, dan bahkan beberapa ahli istana Senyu yang malang hanya ingin melihat kegembiraan. Tetapi pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi abu. Engah! Ikan api menggeliat, menyingkirkan berenang virtual, dan jatuh ke lautan api. Benci. Melihat sekeliling, dia tampak malu dan bahkan buru-buru mencubit percikan kumis perak dengan tangannya, tetapi telapak tangannya berkedut. Meskipun esensi yang ini bukan makhluk, dan tidak memiliki kecerdasan, itu diubah oleh Taoisme, setidaknya itu alami. Saat berbicara, Suyu melirik Qin Yichen. Dalam beberapa hal, ikan api ini sebenarnya sangat mirip dengan Dewa Pedang Xiantian. Ini seperti kelahiran dewa bawaan, dan pengetahuan dunia kosong. Tapi siapa yang ingin membunuhnya? Yang memusuhi dia, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Ups, ikan api ini sudah terlalu banyak ditelan oleh kita, dan mereka akan secara bertahap memusuhi kita. Baru saja, itu tampak kikuk, tetapi orang yang bermartabat dan kuat bahkan tidak bisa menangkap ikan. Tetapi bagaimana itu sebenarnya mungkin? Itu adalah kekuatan nyala api Huoyu yang terlalu tirani, jadi dia harus menghindari amarahnya. Sederhana. Mata Qin Yichen berkedip, dan dia memotong dengan cahaya pisau, langsung menghancurkan ikan api yang telah dibebaskan oleh berenang virtual. Setelah ikan api dicincang, mereka tidak benar-benar mati, tetapi menyerbu banyak ikan api kecil. Beberapa dari mereka berserakan, dan beberapa bergegas menuju Qin Yichen. Tetapi untuk ikan api ini, Qin Yichen dapat dikatakan tidak mau datang, langsung berubah menjadi 8 lengan. Ia biasanya hanya berubah menjadi bentuk manusia. Pada kenyataannya, lengan lainnya dikondensasi oleh kekuatan pedang murni. Desir-desir. Qin Yichen menembak secepat kilat, dan bahkan memegang tombak tajam. Itu adalah Kaisar Lilin Xuanwang yang dianugerahkan Kaisar Ke padanya. Pada saat ini, dia diperlakukan sebagai tombak dan menangkap ikan-ikan api. Tidak apa-apa. Di mata Wei Ping, mereka juga belajar sekarang. Tetapi mereka masih menemukan bahwa lautan api ini menjadi semakin keras, dan ikan-ikan api itu rela ditelan oleh ikan api lainnya, menjadi semakin bengkak. Desir. Ada keheningan di lautan api. Tetapi ikan api itu menghirup nyala api matahari, tetapi mengangkat kepalanya dan menyemprotkannya ke mereka. Kekerasan seperti yang membuat Wei Ping merasa sulit, tetapi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan sebelum kesempatan itu? Bahkan ledakan kekuatan supernatural orang yang tidak setara pada saat ini jauh lebih menyedihkan daripada ketika berhadapan dengan Shark. Hiu hanyalah sisa, tetapi ini tentang jalan api. Tidak bisa membuat ikan api ini lebih besar. Ikan api tumbuh lebih besar. Itu adalah kondensat murni yang jika mereka terlalu agung, apalagi diserap, mereka kemungkinan akan mengalami serangan balik. Suyu juga tiba-tiba bergerak, dan cermin gosip merefleksikan Yang, tetapi segera Suyu menyesalinya. Ini kentut untuk mengembalikan Yang kembali. Bukankah itu mengembalikan Dao Huo ke lautan api ini? Tiba-tiba, gunung berapi melonjak dan gelombang api berkobar tanpa henti, dan lautan api di bawahnya tiba-tiba berkumpul. Satu demi satu, ikan api, mengembun menjadi raksasa. Seluruh lautan api telah berubah menjadi paus. Qin Yichen dan mereka bertiga merasa kecil. Tubuh agung menekan, dan banyak ahli yang menambang batu vulkanik menggunakan tangan dan kaki mereka bersama-sama, melarikan diri lagi dan lagi. Sementara paus membuka mulutnya dan menelan langsung pada 3 Qin Yichen. Menghadapi visi Dao Huo yang mengerikan, Wei Ping sangat ketakutan, dan Qin Yichen tidak menyangka bahwa serangan balasan dari lautan api akan sangat kuat. Ledakan. Cepat hancurkan Yang ini. Qin Yichen menghunus pedangnya dengan marah, dan sinar pisaunya membentuk jaring pisau yang keras dan membandel, yang dipotong ke perut paus, membuatnya terbelah. Wei Ping juga melonjak dengan kekuatan supernatural, dan bahkan berubah menjadi dewa manusia yang teguh. Ia juga merentangkan tubuhnya ke keagungan 10.000 meter, dan menabrak paus dengan keras. Bum bum bum. Melihat jaring pisau melintas, perut paus langsung terbuka, dan ikan api berkeliaran, tetapi tidak lagi jatuh ke dasar gunung berapi, tetapi berenang ke segala arah. Ingin pergi. Api matahari dari gunung berapi ini telah ditambang oleh klan Dihai. Kemana mereka bertiga bisa pergi? Pada saat ini, Wei Ping dan Suyu semuanya menembak bersama. Paus itu pecah, dan ikan api yang berkibar seperti mangsa yang tak terhitung jumlahnya. Aegis Wei Ping keras, berusaha menekan api matahari ini. Tetapi cermin gosip renang sia-sia begitu kuat sehingga Qin Yichen langsung mengubah pisau ke jaring dan menghentikan ikan api. Mereka bertiga tidak saling memberi jalan satu sama lain saat ini, dan matahari terbatas. Jika orang lain memiliki lebih banyak poin, mereka akan kehilangan 1 poin. Desir-desir. Melihat langit yang penuh dengan kekuatan magis, Men Qianmei berdiri sambil menggigit giginya. Ketika aku membersihkan sisa-sisa,
Aku tidak melihat kamu memiliki kemampuan ini. Mengaum. Tiba-tiba, tubuh ilahi yang tak terhentikan ragu-ragu dan menelan ikan api yang tersisa dalam satu gigitan. Dan di bawah perlindungannya, banyak ikan api ditindas. Ini adalah untuk menyelamatkan mangkuk pertama, dan kemudian menelan panci. Melihat Suyu di matanya, dia langsung cemas. Xiao Yu, apakah kamu tidak takut digigit oleh api? Wei Ping tidak menjawab. Tepatnya, dia tidak berniat menjawab pada saat ini. Dia melihat tubuhnya membengkak terus-menerus, dan bahkan kulitnya melonjak dengan api ilahi. Melihat mata para dewa, dia bisa melihat ikan api berkeliaran di pembuluh darahnya. Qin Yichen juga terkejut, ini benar-benar takdir. Keadaan tidak seimbang pada saat ini sangat tidak stabil. Jika Yang Yan tidak dapat ditekan, kekuatan serangan balik pasti akan menyebabkan kerusakan berat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kali ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk serangan menyelinap. Namun, kuat dari klan Wei yang menatap matanya, tetapi buru-buru berteriak, Wali! Wali! Mata Qin Yichen berkedip, dan jaring pisau dikumpulkan, dan ikan api juga tersedot ke perutnya. Gila! Semua gila! Meskipun Suyu mengatakan itu, bagaimana dia bisa rela tertinggal, mengarahkan cermin gosip pada dirinya sendiri, dan menghirup ikan api yang dia hirup dengan liar. Bum bum bum. Sejenak, Wei Ping penuh api, dan Qin Yichen sedang duduk bersila. Di depannya, Jintu mengambang. Sovereign Xingming memperhatikan bahwa ada matahari yang membakar pada pedang ilahi itu, dan bahkan pola-pola api yang menggeliat, yang terus-menerus dibakar di bilah pisaunya, mengeluarkan gelombang pola dao yang keras. Jenderal Feng mengambil bagian di jalan pemadam kebakaran. Cepat dan lindungi Jenderal. Banyak orang kuat di Zenmoguan bergegas maju. Mereka takut kalau Men Qianmei akan menyelinap menyerang pada saat ini. Jika Jenderal Feng terluka, ribuan dari mereka harus dihancurkan. Tetapi pada saat ini, gerakan Qin Yichen jauh lebih tenang dari sebelumnya. Api menyala, dan garis-garis api mengembunkan pisau. Tetapi semua ini hanya merupakan keakraban baginya. Om. Tiba-tiba, bilahnya bergetar, dan bilah cahaya membawa api yang berapi-api, seperti api di langit, menyebabkan air laut yang sedingin es dengan radius beberapa ribu kaki menguap dan musnah seketika. Qin Yichen membuka matanya, di mata dewa yang terlihat seperti pisau, dan Jintu di depannya, semua terbakar dengan api yang padam.